Di video kali ini gue akan merecap sebuah film berdasarkan kisah nyata yang menceritakan tentang terjebaknya 13 anak anggota tim sepak bola di Thailand berjudul 13 Lives. Video ini akan berisi spoiler dan bagi kalian yang nggak masalah kena spoiler, mari kita lanjut. Ini dia recap film 13 Lives. Di hari pertama pada tanggal 23 Juni 2018, anak-anak anggota tim sepak bola yang berada di daerah Ban Chong, Thailand sedang melakukan latihan sepak bola. Dan seusai latihan, salah satu anak mengajak untuk pergi ke goa sebagai perayaan ulang tahun temannya. Tibalah mereka ke goa yang bernama Tham Luang dengan sepeda yang mereka bawa. Bahagialah mereka setelah sampai ke sana, sampai masuk ke dalam chamber 3 yang jaraknya 800 meter dari mulut goa. Dan tanpa mereka sadari, hujan deras terjadi dan sampai malam ternyata anak-anak tersebut masih di dalam goa. Di sisi lain, perayaan ulang tahun salah satu anak sudah mau dimulai karena belum ada satupun anak yang tiba. Para anggota pun khawatir dan setelah mencari tahu, ternyata anak-anak mereka sedang bermain di goa pada saat hujan deras seperti itu. Tanpa pikir panjang, mereka segera menyusul karena khawatir apabila musim hujan tiba, goa itu selalu banjir. Setibanya di sana, benar saja mereka tidak bisa masuk ke goa karena jalan menuju goa sudah tertutup air yang membuat mereka harus menunggu dan meminta bantuan kepada pihak yang berwajib untuk menyelam ke dalam goa tersebut. Di satu sisi, untungnya ada orang sekitar yang paham jalur goa dan sudah memiliki peta goa tersebut untuk membantu proses pencarian dan penyelamatan ke-13 anak tadi. Namun akan sangat sulit karena punya jalan masuk yang sempit, apalagi anak-anak tadi sudah masuk ke dalam goa terlalu jauh, sekitar 800 meter dari mulut goa. Setelah menyelam cukup lama, para regu penyelamat tersebut akhirnya keluar ketika fajar tiba. Namun tak satu pun menemukan ke-13 anak. Justru mereka terluka karena terjadinya banjir bandang di dalam goa dan sangat sulit untuk mereka bertahan di dalam karena enggak ada jarak pandang ataupun ruang gerak, ditambah lagi dengan arusnya yang kuat. Hari kedua hujan deras masih melanda. Pemerintah pun sudah mencoba mengeluarkan air dari pompa yang ada dan muncullah rencana lain dari salah satu sukarelawan mencoba untuk meminta bantuan dengan orang sekitar yang mengerti tentang lokasi bukit untuk mencegah air semakin masuk ke dalam goa yang menyulitkan pencarian dan pembebasan anak-anak tersebut. Di sisi lain, dikerahkanlah kedua sukarelawan yang bernama Rick dan John, seorang badan penyelamat goa Inggris. Di tengah mereka sedang menyelam dan jarak berada 1600 meter dari pintu masuk, tiba-tiba dinding goa ditembus oleh air yang menghantam kedua penyelam tersebut dan untungnya mereka mampu bertahan karena tali yang dipasang sepanjang goa. Misi mereka pun gagal dan kembali dengan tangan kosong. Sampai hari ketujuh masih belum dapat titik terang mengenai ke-13 anak yang terjebak di dalam goa dan hujan pun masih deras. Di satu sisi datanglah anggota baru lagi yang bernama Saman untuk membantu proses pencarian. Di hari ke-8, gubernur meninjau proses pompa air dan pengalihan air sungai karena lokasi goa ini berada di bawah aliran sungai, jadi sangat mudah air untuk masuk ke goa. Selain itu, pompa air yang dibuat untuk mengeluarkan air yang berada di dalam goa tidak efisien. Maka salah satu sukarelawan mengusulkan kepada gubernur jika ada kesempatan lain untuk memudahkan proses pencarian, yaitu dengan menjadikan sawah yang berada di dekat gunung menjadi tempat pembuangan air dari gunung ke sawah. Namun ada yang harus dikorbankan, yaitu sawah tersebut punya warga sekitar, jadi harus izin kepada mereka dan untungnya warga pun setuju. Di hari ke-10, John dan Rick berhasil menemukan anak-anak tersebut dan merekamnya di sebuah kamera yang telah diberikan. Dan syukurnya, semua anak selamat meskipun dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Badan mereka terlihat seperti lebih kurus karena kelaparan, namun karena tidak membawa peralatan dan hanya John dan Rick, maka mereka memutuskan untuk kembali dan meninggalkan ke-13 anak tadi untuk segera membawa makanan, dokter, hingga regu penyelamat lain. Dan ternyata anak-anak tadi berada di chamber 9 yang mana jaraknya sekitar 2500 meter dari tempat masuk dan membutuhkan waktu sekitar 6 jam lebih untuk sampai ke sana karena goa yang tertutup oleh air tadi. Setelah mendapat kabar bahwa anak-anak tadi selamat, baik regu penyelamat, gubernur, orang tua, anak-anak tadi pun bahagia dan harapan untuk melihat mereka pun terbuka lebar meskipun menurut John dan Rick bakal sulit untuk membawa anak-anak keluar karena butuh menyelam dalam waktu yang lama dengan oksigen yang terbatas.
Kondisi goa yang sulit karena sempit, apalagi kondisi anak-anak yang tidak terlalu sehat. Karena seperti kehabisan cara bagaimana mengeluarkan ke-13 anak dengan selamat, Rick dan John memanggil temannya yang memiliki ahli di bagian anestesi. By the way, anestesi itu suatu tindakan medis yang ngebuat seseorang nggak sadar atau biasa disebut dengan bius. Rick dan John sudah skeptis bahwa mereka akan gagal menyelamatkan ke-13 anak tersebut meskipun pada akhirnya rencana pembiusan ini tidak jadi dilakukan. Hari ke-15 telah tiba, di mana hari ini adalah hari penyelamatan. Namun sayangnya ketika sudah setengah jalan, Saman yang menjadi regu penyelamat selang oksigennya tersangkut yang membuat oksigen banyak terbuang percuma. Dan hanya menyisakan sedikit lagi dan harus disayangkan menelan satu korban, yaitu Saman tadi. Di sisi lain, dengan banyak perhitungan, akhirnya proses pembiusan menjadi satu-satunya cara untuk mengeluarkan ke-13 anak atas persetujuan gubernur dan menteri. Sedated. How sedated? It's the only way we can dive them out. They have to be inert, completely still. Take them out like packages. Penyelamatan pun dilakukan dan pada hari itu hanya ada 4 anak yang diselamatkan. Kemudian anak pertama dilakukan bius dan berhasil sampai ke base camp. Begitupun dengan anak yang kedua, ketiga, dan keempat yang berhasil mereka selamatkan dan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Hari telah memasuki hari ke-18, masalah pun timbul karena pada hari itu terjadi hujan dan tentu saja makin mempersulit para regu penyelamat karena goa bisa saja kembali dipenuhi air. Hal yang ditakutkan pun memang terjadi, namun tetap saja dilakukan penyelamatan karena sudah 2 minggu lebih anak-anak di dalam sana. Kembali satu persatu anak berhasil diselamatkan. Masalah lain pun datang. Salah seorang regu penyelamat terkena dinding goa dan pompa juga meledak karena nggak tahan untuk menampung kerasnya air yang menghujam. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sekaligus berhasil membawa ke-13 anak itu keluar dari goa dengan keadaan sehat, sekaligus menutup film ini dengan ending yang bahagia meskipun mendebarkan. Dan ingatlah, keajaiban itu pasti bakalan datang di saat yang tepat. Jangan mudah berputus asa. Sekian recap film 13 Lives, sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan jangan lupa bertobat.